Kawan-kawan semua, hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi jualan online yang menghasilkan ya. Jadi ini harus digarisbawahi dulu, ini pengalaman saya. Ini bukan ngarang-ngarang gitu, sama sekali bukan ngarang-ngarang. Jadi setelah kawan-kawan denger ini, setelah melihat penjelasan tentang ini, insya Allah bisa langsung dipraktekkan lah, bukan bullshit gitu. Oke, next aja ya. Kenapa dagangan gak laris-laris? Selama saya 8 tahun dagang, jualan, bisnis juga, saya mengumpulkan beberapa hal yang menjadi indikator utama kenapa dagangan kok gak laris-laris gitu ya. Penyebab dagangan susah laris itu satu, dia gak sesuai target pasar. Jadi kawan-kawan itu nggak tahu target pasar sesungguhnya siapa. Makanya kalau misalkan kawan-kawan belum dalam banget tentang target pasar, silahkan buka lagi modul tentang target pasar. Kemudian yang kedua nih, ini masalah yang sering saya lihat banget, yaitu pelit iklan. Jadi kalau misalkan iklan tuh pelit banget. Padahal prinsipnya kita tuh harus pay to play, jadi bayar untuk bermain. Artinya apa? Artinya kalau misalkan pengen dapet yang besar, kita harus bayar lebih besar lagi. Kita nggak mungkin mancing paus dengan beras, nggak mungkin. Apalagi beras nggak bisa dijadiin umpan gitu kan. Kalau kita mancing paus tapi umpannya cacing, nggak mungkin. Pasti dapetnya yang segitu-gitu juga ya. Terus sama kayak misalkan kawan-kawan ngasihnya pisang, yang datangnya monyet. Makanya kalau misalkan saran saya, kalau misalkan kawan-kawan mau melejit scale up ya, naikin budget iklannya, itu dinaikin gitu. Kemudian yang ketiga itu produknya pasaran, nggak ada nilai tambah. Katakanlah gini, saya sama istri saya insya Allah mau bikin bisnis kelima kita, yaitu gamis. Gamis ini kita mau spesialisasi salah satu bahan tertentu. Nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya banyak ya kan, kayak misalkan voucher ini, voucher itu, kemudian diadain kayak komunitasnya kayak gitu. Nah itu nilai tambah itu. Contoh lagi yang lain, kalau misalkan kayak kawan-kawan yang punya bisnis misalkan produk-produk seperti furnitur, misalkan konsultasi gratis. Kemudian yang kedua gratis ini tapi yang ininya bayar gitu, gratis produk A untuk produk B nya bayar kayak gitu. Itu ada nilai tambahnya yang membedakan kita sama produk lain. Jadi nggak perang-perangan harga gitu ya. Dan materi tentang gimana caranya cabut dari perang harga nanti saya akan jelasin. Nanti saya ada materi tersendiri. Kemudian yang keempat ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu strateginya yang nggak pas. Nah, jadi ini yang akan mau saya sampaikan, garis bawahi dulu, ini pengalaman saya, pengalaman klien-klien saya juga. Jadi kalau misalkan nggak terlalu works atau kawan-kawan cuma ngedebat-debatin, cuma nanya, bang kalau ini gimana, itu gimana, nggak mungkin begini nih bang, nggak mungkin begitu ya. Kalau didebat-debatin kita nggak akan ngasihin apa-apa. Makanya validasi terbaik dalam bisnis itu ya idenya itu menghasilkan uang atau enggak. Kalau misalkan nggak menghasilkan uang ya berarti jelek ide bisnisnya, kayak gitu aja sih, simple. Yang perlu diingat ya, satu, harus mau beriklan. Jadi kalau misalkan pakai cara ini, kawan-kawan nggak boleh pelit beriklan. Kalau pelit beriklan susah sendiri, nggak akan ngasilin apa-apa. Kemudian yang kedua, kreatif bikin konten. Nanti akan ada beberapa yang bikin banget titik beratnya itu di kontennya. Jadi kalau misalkan kontennya kreatif, insya Allah bagus. Kemudian yang ketiga, bedakan temperatur pembeli. Jangan samain misalkan kawan-kawan ada orang buka toko nih, misalkan buat toko. Kawan-kawan yang baru lihat-lihat aja, misalkan ada calon pelanggan yang baru di depan toko tapi dia cuma lewat bentar aja, itu namanya orang yang cold, dingin. Gimana caranya supaya dia bisa masuk ke anget, warm, ya kan? Dari cold, warm, hot. Kalau misalkan kawan-kawan belum baca traffic, silahkan baca modul traffic. Kawan-kawan harus menarik dulu di fase coldnya, di fase dinginnya. Gimana caranya supaya tampilannya menarik, supaya dia bisa masuk ke warm, supaya bisa mampir, kemudian bisa membeli, kayak gitu. Jadi kalau ngiklannya, kita nggak bisa samakan mengiklan ke orang yang cold sama orang yang warm. Kita nggak bisa mengiklankan ke orang yang udah beli dengan orang yang belum pernah beli. Kita nggak bisa, bahasanya harus berbeda, kayak gitu. Terus apa strateginya? Ini simple banget, namanya funneling. Funneling itu pencetus konsepnya itu Russell Brunson. Kebetulan saya udah baca bukunya 2, keren banget. Dan saya ya jujur aja sebenarnya masuk online itu belum terlalu lama, tapi dengan tanda kutip ya, saya ngambil beberapa kursus yang saya nggak hitung-hitungan, langsung ikut habis sekian puluh juta gitu ya. Nah dari situ saya baru ngerti, jadi online ini memang bukan instan tapi mempercepat. Nah
konsep-konsepnya Russell Brunson udah kita terapin di luar sekolah dan itu works banget sampai detik ini, sampai video ini dibuat kita udah ada 1.100 lebih member dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, qadarullah. Nah, apa itu funneling? Funneling itu artinya corong ya. Funnel itu artinya corong. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau isi bensin manual ya, biasanya kan ada corong bensin tuh. Nah, bentuknya dia agak segitiga ke bawah gini ya, makin lama makin kecil. Artinya apa? Artinya saat di corong yang pertama ini agak banyak, kemudian mengecil dan yang beli kecil. Yang beli itu sedikit. Ada segmentasinya. Ada orang yang cuma suka sama hal gratisan, kemudian pas jalin hubungan dia cabut. Terus ada orang yang udah dikasih penawaran, yang beli belum tentu yang dikasih penawaran semua beli, kayak gitu. Jadi jangan baper ya. Kunci di funneling itu jangan baper. Nah, di sini ada segmentasinya, beda bahasa ya, yang seperti yang saya tadi bilang. Oke, kita mulai. Pertama ini ada namanya di fase gratisan. Setelah di fase gratisan ini, intinya di gratisan ini kawan-kawan bertugas untuk menyiapkan produk-produk yang gratis atau yang ibaratnya yang kalau bisa dibilang nggak terlalu gede lah untungnya gitu, yang nggak terlalu besar, supaya untuk tumbal aja, untuk orang tertarik dulu berhubungan sama kita gitu. Kemudian yang kedua ini jalin hubungan. Tugas kawan-kawan adalah saat menjalin hubungan ini membangun trust, membangun kepercayaan, membangun gimana caranya orang yang kenal dari produk gratisan itu percaya sama kawan-kawan kalau misalkan produk kawan-kawan itu bagus. Kemudian yang ketiga masuk ke penawaran. Setelah jalin hubungan kisaran 4-5 kali broadcast kayak gitu, nanti kawan-kawan masukkan itu menjadi penawaran. Jadi giring gimana caranya mereka nyaman untuk membangun hubungan sama kita, kemudian menghasilkan kita bisa memberikan penawaran. Dan yang terakhir adalah membeli kayak gitu. Nah, dari sini goal kita adalah beli. Jadi kalau misalkan di sini nama lain dari funneling itu artinya customer journey, perjalanan customer. Jadi dia nggak selamanya semua customer itu kita tawarin beli, nggak semuanya kayak gitu. Ada fase-fasenya di mana dia harus dibikin percaya dulu gitu. Ada fase-fase di mana dia harus pengen tahu dulu apa yang bisa kita kasih ke mereka kayak gitu. Oke. Nah, di sini ya, di gratisan ini tugasnya untuk mendapatkan data calon pelanggan yang tertarik sama produk kita. Oke, jadi kalau misalkan kawan-kawan udah punya ide nih buat produk-produk gratis, nanti saya akan kasih tahu ide-ide produk gratis apa yang bisa dikasih untuk mengcapture atau merekam data mereka ya. Nanti saya kasih untuk beberapa bisnis, insya Allah bisa. Kemudian di jalin hubungan, tugasnya adalah membangun kepercayaan di benak calon pelanggan kita. 5-7 kali broadcast lah, hubungin terus, follow up gitu, yang pada akhirnya menggiring mereka untuk membeli gitu loh. Kemudian di fase penawaran, berikan penawaran yang menarik untuk calon pelanggan. Misalkan yang udah masukin database mereka, di yang pas produk gratisan ini mereka dapat diskon sekian kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada beli, artinya calon pelanggan udah resmi jadi pelanggan. Selamat kayak gitu ya, udah benar-benar beli jadinya. Nah, yang harus dilakuin sekarang adalah tentuin target pasarnya siapa. Oke? Kawan-kawan, sekali lagi saya minta tolong buat buka modul tentang target pasar kalau misalkan masih bingung juga. Kemudian kedua, alokasikan dana untuk beriklan. Oke, sepengalaman saya itu, saya kalau ngalokasin dana buat funneling ini dan menghasilkan ya, benar-benar balik uang tuh kisaran 500.000 sampai 1 juta lah, udah pasti balik insya Allah. Kemudian yang ketiga itu alokasikan dana untuk bikin website 1 halaman, landing page biasa jadi cuma 1 halaman aja, cuma 1 halaman. Keempat, siapkan konten gratisnya apa ya, nanti akan diberikan contoh, saya kasih contoh. Jangan malu jalin hubungan dengan calon pembeli. Nah, ini biasanya suka malu nih. Orang yang nggak bisa nulis terus beralasan, Mas saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa kasih materi segala macem. Ya suruh orang lain. Ya apalagi sekarang udah banyak banget yang konten-konten kayak gitu yang jualan, dan bisa minta tolong sama beberapa teman kawan-kawan yang memang bisa menulis gitu loh. Kemudian keenam, jangan baperan. Oke, nanti suatu saat dia marah, dia unsubscribe, dia nggak mau berhubungan lagi, kita di blok, jangan baperan. 7, bersabar ya. Nah, terakhir itu belikan penawaran. Ini adalah ide-ide untuk menarik perhatian calon pemberi. Ini gratis ya, ini gratis. Yang produk-produk gratisan yang funnel pertama kalau kawan-kawan ingat. Pertama adalah bikin e-voucher. Oke, ini banyak banget yang suka, Bang aku nggak bisa desain, aku nggak bisa segala macam, aku nggak bisa, pokoknya hal-hal visual aku nggak bisa. Santai aja, ini ada namanya Canva ya, ada namanya Canva. Kalau kawan-kawan berhasil ya, bukan berhasil apa ya,
Sebenarnya orang, mohon maaf ya, bego sekalipun bisa bikin di Canva gitu. Karena saya juga nggak terlalu bisa desain. Saya itu memang lebih cenderung mengkonsepkan, saya tahu mau apa, tapi yang bikin orang lain gitu ya. Kalau saya kayak gitu, ini Canva. Kemudian bikin ebook. Kalau misalkan kawan-kawan berada di apa ya, bisnis-bisnis yang seperti mengedukasi segala macam, kasih ebook. Kalau e-voucher ini cocok banget buat kayak makanan kayak gitu-gitu. Kemudian yang ketiga bikin video, ya video yang gratis aja dulu, yang menggiring mereka untuk mau memberikan datanya ya. Kayak misalkan abnormal itu bikin video, kemudian diklik. Nah setelah diklik itu direkam sama pixel Facebooknya kayak gitu. Kemudian keempat webinar. Webinar nih seminar tapi di web ya. Ini cocok buat kawan-kawan yang bisnisnya MLM mungkin, terus kemudian yang prospek-prospek kayak gitulah. Kemudian yang kelima katalog ya, ini juga dipakai sama beberapa bisnis hijab yang saya tahu juga, beberapa klien saya juga kayak gitu. Jadi dia bikin katalog, kemudian katalog ini kalau misalkan orang-orang pengen lihat, orang-orang itu harus download. Nah harus download itu mereka meng-capture nama, email sama nomor HP yang suatu saat nanti mereka akan mereka akan kasih penawaran lewat situ gitu, lewat nge-broadcast. Kemudian yang keenam majalah ya, ini cocok buat kawan-kawan yang furnitur. Ini bagus banget, kayak interior, desain segala macam. Kita mamerin kayak desain-desain yang keren atau misalkan ide-ide untuk interior kayak gitu ya. Itu bagus dibuat di dalam majalah online. Kemudian yang 7 rekam pixel, itu ada materinya di Facebook ya. Kemudian dan lain-lain. Kalau misalkan kawan-kawan ada pengen tanya ke saya silahkan. Jadi gini, tawarkan produk gratis itu ke followers atau lewat beriklan di Facebook atau Instagram Ads ya. Jadi setelah kawan-kawan bikin, kawan-kawan itu langsung kasih ke followersnya atau beriklan di Facebook atau Instagram Ads dengan tujuan produk itu ya, produk gratis itu bisa di-download sama orang. Kayak gitu. Makanya yang tadi saya bilang penting banget bikin landing page web. Kalau misalkan nggak bisa, silahkan bikin form Google. Ya, form Google Form kayak gitu. Jadi nama, email, nomor HP itu cukup. Nanti suatu saat atau malam setiap jam 7 malam, jam 8 malam kawan-kawan akan dikirim e-booknya segala macam kayak gitu ya. Nah ini. Jadi saat produk free-nya udah ada, sebarkan lewat iklan atau ke followers langsung. Kemudian arahkan mereka ke web atau formulir Google yang bisa kolektifin data. Nah, ini produk gratisannya. Kemudian produk gratisan ini kawan-kawan distribusikan melalui iklan atau langsung ke followers ya. Kemudian setelah itu ikat data mereka pakai website dengan formnya, dengan form email marketing atau formulir Google yang gratisan itu ada ya. Jadi intinya di sini adalah untuk produk gratisan ini kawan-kawan tujuannya untuk merekam data mereka kayak gitu. Kemudian saat udah di web atau form ya, jalin hubungan. Jadi pas mereka udah ngisi data, mulai berikan produk free ya tersebut melalui kontak yang disertakan WA atau email. Beritahu ke depannya kalau kita akan memberikan tips-tips menarik seputar hal-hal yang berkaitan dengan produk kita. Kayak gitu. Ini yang perlu diingat saat menjalin hubungan, siapkan konten-konten yang menarik seputar produkmu dan broadcast ke mereka 3-4 kali lah cukup. Arahkan mereka untuk membeli produk. Jadi saat misalkan kawan-kawan itu udah nerima email mereka atau WhatsApp mereka gitu. Kawan-kawan jangan langsung jualan. Kawan-kawan kasih tahu tipsnya, misalkan tentang makanan, tentang gimana caranya memilih restoran yang baik, gimana caranya membersihkan ayam, gimana caranya ini segala macam. Jadi membangun brandnya itu lebih kencang gitu, lebih erat sama calon pelanggan kita. Dengan begitu orang akan percaya kita itu siapa gitu ya. Karena kita kebersihannya segala macam di situ masukin selipin satu-satu gitu ya. Kayak misalkan gimana caranya membersihkan kulit ayam misalkan kalau bisnis kawan-kawan dalam makanan ayam kayak gitu ya, jelasin segala macam. Habis itu di tengah-tengah teks bilang itulah kenapa perusahaan saya memiliki visi yang benar-benar pengen ayam saya tuh pengen higienis gitu. Itu bisa dijelasin. Jadi promo pelan-pelan masuk ke ke teksnya calon pelanggan kita itu. Setelah menjalin hubungan, berikan penawaran. Jadi pas udah menjalin hubungan 3-4 kali, kasih penawaran. Ya, kasih penawaran, beranikan diri untuk menawarkan produk. Kalau ditolak jangan baper. Karena biasanya gini, saya beberapa kali udah ini, setan kamu nih, gitu-gituin ya. Nge-spam aja nih mas, segala macam. Sebenarnya enggak spam ya. Karena mereka juga memasukkan email,
nama, nomor WhatsApp kayak gitu, mereka ya atas kesadaran mereka, cuma mereka mungkin lupa gitu masukinnya. Saya paling ngejauhin yang namanya bisnis jual beli data, pokoknya itu dijauhin, itu harus dijauhin. Itu spamming banget ya, nggak bagus kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditolak jangan baper, kalau dikatain jangan baper, udah lewatin aja, nggak masalah. Mungkin dia nggak beli produk kita, nggak beli produk A, tapi suatu saat mungkin dia beli produk B kayak gitu. Dan kalau jadi beli, selamat ya, dapat pelanggan baru kawan-kawan semua. Ini studi kasus, beberapa saya nggak kasih tahu namanya ya, karena klien saya, jadi menghargai klien. Ini yang saya lakukan di Alpha Kreatif ya, untuk memberikan desain dari marketing sampai di sosial medianya. Nah ini ada restoran makan ya, jadi saat pembukaan itu gratisnya ribuan mangkok kayak gitu. Tapi mereka meminta data diri yang hadir, jadi pas gratis ribuan mangkok itu mereka perusahaan ya tempat makan itu dia minta data diri yang udah hadir itu, yang ribuan orang itu. Gunanya untuk apa? Mereka itu rutin nge-WhatsApp orang yang hadir itu ya, yang ngasih nama sama email sama nomor HP-nya itu ya, untuk memberikan penawaran-penawaran setiap 3 hari. Jadi misalkan udah beli, kemudian nawarin delivery, kemudian ngasih tahu tentang ini tentang itu, terus ngasih tahu juga tentang kenapa tempat-tempat lain itu kenapa tempat nongkrong perusahaan kita menyenangkan kayak gitu, ada apa aja kayak gitu. Jadi perkenalan, edukasi itu lewat si WhatsApp itu. Kemudian yang ketiga, dari sana mereka memiliki repeat order yang tinggi ya, dan makin lama database tertarget yang masuk itu ke database mereka itu makin banyak gitu loh, dan akhirnya laris manis banget di Bandung ya. Saya mohon maaf saya nggak bisa kasih tahu tempatnya, restorannya, nanti insya Allah kawan-kawan pada tahu, soalnya klien saya masih terikat kontrak kayak gitu, masih harus menjaga privasi. Furnitur, membuat IMAX ya, ini salah satu klien juga yang waktu itu dulu sempat saya memberikan pelatihan digital marketing ke mereka, dan membuat desain untuk marketing digital mereka kayak gimana, untuk timnya harus gimana. Mereka pertama ya membuat IMAX, jadi mereka itu membuat majalah online yang isinya ide-ide tentang interior. Dia diiklankan dan di-download sampai ribuan orang kayak gitu. Dan 400-an diantaranya intens konsultasi, dan perusahaan furnitur itu juga memberikan tips harian tentang interior melalui email. Kalau tadi WhatsApp, ini email. Dengan konten yang dikirim itu ya, calon pelanggan menjadi percaya gitu loh. Dan 100 diantaranya menjadi pelanggan. Kalau saya boleh kasih tahu, ini iklannya 1 juta untuk mendapatkan 1000 sekian. Kemudian 400 itu beberapa suka ngebaca emailnya. Kemudian 100 diantaranya memang beli langsung gitu. Beli langsung yang di WhatsApp. Beli langsung di WhatsApp gitu. Dan gak main-main loh, kayak jasa-jasa interiornya itu kadang 30, 40 juta, 50 juta. Dan ada juga yang beli kursi 2 juta, 3 juta kayak gitu. Dan itu bagus. Saya udah alhamdulillah udah ada buktinya lah, itu keren. Tapi mohon maaf belum bisa saya kasih tahu siapa-siapanya, karena klien-klien ini ya, kalau kawan-kawan boleh tahu, ini tuh kayak digital agency, kayak B2B marketing, business to business kayak gitu. Nama klien itu kita nggak bisa sembarangan nyebut gitu, karena nggak semua klien itu pengen dikasih tahu gitu loh. Karena kita ini pihak ketiga, bukan pihak dari in-house-nya kayak gitu. Kemudian luar sekolah, ini kasus di strategi yang saya pakai di ebook public speaking ya. Saya nyebar ebook public speaking yang download 1.500. LS rutin memberikan email edukasi tentang public speaking selama 5 hari berturut-turut. Jadi email terus selama 5 hari berturut-turut. Kalau di email itu ada autoresponder, jadi sekali di set, nanti pas udah masukin nama segala macam, ya udah dia jalan sendiri gitu, tanpa kita apa-apain. Di hari ke-6, LS memberikan penawaran kelas public speaking dan sold out ya. Saya jualan tentang public speaking itu, kelas public speaking itu cuma berapa hari dan itu sold out gitu. Cash in-nya 10 juta dalam seminggu. Ada orang ngomong gini, kayaknya nggak perlu semua bisnis pakai cara gitu mas, nggak mesti jalin hubungan, langsung aja jualan gitu. Memang ada. Pertama kayak bisnis kosan nggak mungkin kayak gini, bener kan? Kedua bisnis konstruksi susah begini. Memang ada beberapa bisnis yang belum bisa, tapi kalau kawan-kawan mau ngomongin tentang online, tentang digital, ya memang begini jalannya. Kalau di online sama digital itu memang dia lebih simple, tapi perjalanannya memang lebih panjang. Tapi itu bagus menurut saya, bagus banget, karena kita membangun brandnya, membangun bisnis kita itu bukan cuma laku, tapi dipercaya. Intinya gini,
Kalau misalkan kawan-kawan nggak mau pakai ini atau ngerasa bisnis saya nggak cocok gitu dengan cara yang seperti ini ya, intinya pola yang bagus adalah pola yang menghasilkan. Saya nggak bilang bisnis saya ini dengan cara ini kawan-kawan harus duplikasi semua ke bisnis kawan-kawan, enggak. Kalau kawan-kawan mau nyoba silahkan berpikir. Kalau misalkan mau tanya saya silahkan tanya saya, insya Allah saya bantu berpikir ya. Tapi kalau misalkan memang nggak cocok ya wis gitu, ya udah, berarti ini mungkin nggak cocok buat kawan-kawan semua kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi memang menggunakan ini, alhamdulillah sampai detik ini semua works ya. Bantu klien, bisnis saya itu works dan berhasil gitu loh. Makanya kalau misalkan kawan-kawan mau niat sedikit untuk berpikir, insya Allah ada jalannya dan strategi ini pasti bisa digunakan di seluruh bisnis, insya Allah ya, insya Allah. Itu aja kawan-kawan, terima kasih yang udah menyimak pelajaran ini. Insya Allah ini pasti menghasilkan, insya Allah ya, insya Allah. Saya bukan takabur tapi insya Allah, karena polanya berkali-kali menghasilkan terus. Kalau ada apa-apa silahkan tanya saya atau Kang Hilman dan mentor-mentor yang lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.